Firman Tuhan berjudul Hati sebagai Hamba. Mari kita baca di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 42 dan ayat yang ke-55. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Ayat yang ke-55, karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Sebelum saya bicara tentang ayat ini, sedikit tentang kitab Imamat. Kitab Imamat adalah salah satu kitab yang paling sulit dimengerti, paling sulit dibaca. Tetapi saudara, kalau kita mengerti, maka kitab Imamat ini adalah salah satu kitab yang terpenting di dalam Alkitab. Karena di dalam kitab Imamat ini, kita belajar bagaimana cara-cara untuk menghampiri Allah. Makanya disebut kitab Imamat itu adalah the book of approach. Jadi bagaimana seseorang itu menghampiri Allah. Ternyata kita lihat di dalam kitab Imamat bahwa Allah itu punya karep, saudara. Allah itu punya mau. Bukan kalau kita mau datang terus datang gitu saja, tidak. Ada aturan-aturan. Nah tentu aturan itu tidak berlaku secara hurufiah pada zaman perjanjian baru. Tapi itu punya arti-arti rohani. Jadi ini adalah salah satu yang kita lihat di dalam kitab Imamat, bahwa kita belajar bagaimana sih kita ini bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Itu salah satu. Di dalam kitab Imamat ini, kita juga belajar membedakan apa yang halal dan yang haram. Itu ada dalam kitab Imamat. Bani Israel perjanjian lama juga diajar dalam kitab Imamat ini. Apa sih yang halal, apa sih yang haram. Yang haram harus dijauhkan, yang halal boleh. Lalu mereka juga diajar bagaimana supaya mereka itu bisa hidup kudus, berkenan kepada Allah. Bahkan pengajaran itu sampai detail, saudara. Kalau saudara membaca itu, saudara bisa kaget. Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang sangat detail. Yang menurut kita rasanya diomongkan gak enak. Tapi diomongkan dalam kitab Imamat. Makanya kitab Imamat itu dapat satu julukan juga adalah The Book of Holiness. Buku tentang kekudusan. Ternyata di dalam kitab Imamat ini kita belajar, kita mengerti bahwa Allah itu sebenarnya punya satu tujuan. Apa tujuan Allah? Yaitu dia ingin punya satu umat yang spesial, yang khusus, yang terpisah dari bangsa-bangsa lain, yang hidupnya benar. Itulah yang kita bisa lihat di dalam kitab Imamat. Dan itulah juga yang kita baca tadi dalam ayat pokok kita. Apa sih tujuan Allah itu? Menebus bangsa Israel dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun yang begitu kuat mencengkeram mereka. Tapi dengan tangan Allah yang kuat, Allah bawa mereka keluar dari Mesir. Supaya mereka bisa menjadi bangsa yang kudus, yang khusus. Dan di atas segala-galanya, dikatakan dalam ayat pokok kita ini, Allah mau menjadikan mereka hamba-hamba Allah. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Coba kita baca lagi ya. Imamat 25 ayat 55. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Makanya di dalam Imamat itu ada aturan-aturan. Kalau dikatakan seseorang itu sampai jatuh miskin, dia bekerja kepada saudaranya sendiri sesama orang Israel, itu harus diperlakukan berbeda dengan bangsa lain yang bekerja menjadi hamba lain. Bahkan dikatakan pada tahun yang ke-50 mereka harus dibebaskan, disangoni. Itu banyak peraturan di sini. Tapi intinya dari semuanya ini, Allah kita melihat di sini, dia menganggap semua bangsa ini yang dia sudah tebus dari tanah Mesir adalah hamba-hamba Tuhan. Dilepaskan dari perhambaan Mesir, dari tangan Firaun yang kuat untuk dijadikan hamba-hambanya. Nah, konsep ini itu tetap berlaku di dalam zaman perjanjian baru.
Jadi dalam perjanjian baru kita juga melihat konsep yang sama, di mana kita ini ditebus dari tangan iblis, dari dosa. Kita ditebus, dibeli, dibayar dengan harga yang mahal untuk kita apa? Dijadikan hamba-hamba Tuhan. Kalau sudah tidak percaya, sekarang kita baca. Roma pasal 6 ayat 17-18. Jadi kalau saudara lihat dalam Alkitab, Roma pasal 6 mulai ayat 15 itu punya satu judul, dua macam perhambaan. Kita baca saja mulai ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Satu ayat lagi ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi sudah lihat konsepnya masih tidak berubah ya. Cuma tentu modelnya lain. Karena perjanjian lama itu cuma berlambang bukan. Jadi apa yang kita tangkap di sini? Bahwa kita ini pada hakikatnya, kita ini semua orang percaya yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Itu kita ini adalah hamba Tuhan. Kita dilepaskan dari perhambaan dosa, sekarang kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Inilah saudara. Jadi saudara-saudara, apakah Anda terlibat dalam pelayanan atau tidak? Apakah Anda ini seorang hamba Tuhan atau tidak? Full timer atau part timer? Kita ini sebenarnya semua sama. Kita ini adalah hamba Tuhan. Hanya kita ini dipercaya dalam kapasitas yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada kata full timer, part timer itu. Karena kita ini pada hakikatnya hamba. Semua kita. Karena kita sudah dibebaskan dari tangan, dari perhambaan iblis, dosa, kematian. Oleh sebab itu saudara, sebagai hamba kita wajib memiliki hati hamba. Jadi sebenarnya setiap orang percaya itu harus punya hati hamba. Bukan cuma orang-orang tertentu, bukan cuma orang yang bekerja di gereja saja atau yang cuma melayani saja. Tapi semua kita, karena kita ini hamba Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan dalam kitab Imamat tadi? Bangsa Israel itu milikku, mereka adalah hambaku. Itu Israel jasmani, kita Israel rohani. Oleh sebab itu kita mau melihat apa sih hati hamba itu. Kita wajib, hati kita ini punya hati hamba. Tidak peduli kita ini melayani atau tidak, terlibat dalam pelayanan aktif di gereja atau tidak. Kita harus punya hati hamba ini. Karena kita pada hakikatnya hamba Tuhan. Nah, ada 3 hal tentang hati hamba. Yang pertama, hati hamba ialah hati yang taat. Karena hamba, budak, dolos dalam bahasa Grekanya. Hati yang taat ini perlu. Coba perhatikan perkataan Yesus dalam Lukas ini. Tuhan Yesus sampai pernah ngersulo. Gitu. Ini kan ngersulo. Ngersulonya gini, kamu ini loh manggil aku Tuhan, Tuhan, bos, master, Lord. Tapi kamu enggak pernah menurut perkataan. Dengan kata kamu ini manggil aku Tuhan, mengakui aku sebagai Tuhanmu, penguasamu, tapi kamu tidak pernah taat. Berarti apa? Mereka tidak punya hati hamba. Karena seorang hamba itu wajib taat. Betul, saudara? Kalau kita punya pegawai, kita suruh ke kiri, dia lari ke kanan. Kita suruh keluar, dia enggak mau. Kita suruh pergi kemana, dia enggak mau. Kira-kira bagaimana saudara? Paling-paling, ya sudah Pak, besok enggak usah masuk lagi gitu ya. Jadi yang namanya hamba, ingat kita hamba bukan? Itu kita harus pertama kita pegang ya. Kita ini hamba Tuhan, kita harus punya hati hamba. Yang namanya hati hamba itu pertama adalah hati yang taat. Tadi kita juga sudah membaca dalam Roma. Kamu harus taat kepada kebenaran, taat kepada Yesus, taat kepada firman Tuhan. Jadi ketaatan ini bukan option, bukan pilihan sebenarnya. Kita enggak punya pilihan untuk tidak taat. Taat atau tidak. Karena kita hamba. Seorang hamba itu wajib hukumnya. Dia harus taat kepada Tuhannya. Kita juga harus punya hati yang taat. Taat kepada apa? Kepada Yesus Tuhan kita. Taat kepada kebenaran firman.
Memang saudara-saudara, ketaatan itu tidak gampang. Mau taat kepada firman itu tidak mudah. Tapi Tuhan maksudkan kita taat itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu zaman dulu, orang perjanjian lama, mereka dituntut untuk taat tapi dengan kekuatan mereka. Makanya mereka tidak mampu. Tuhan tahu kalau saudara dan saya tidak mampu. Itulah sebabnya Tuhan berikan apa? Roh Kudus. Penolong, pendamping kita, penopang kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang penting kita mau. Semua itu dari satu niat ya. Kalau saya renung-renungkan orang itu semua bisa hendak melakukan sesuatu karena dia mau, niat. Kalau saudara punya niat untuk taat kepada firman, Roh Kudus akan tolong. Kita bisa berdoa kepada Roh Kudus. Allah Roh Kudus tolong untuk melakukan firman-Mu. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara. Kita akan melihat kita bisa melakukan firman karena pertolongan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ingat yang pertama hati hamba itu apa? Hati yang taat. Yang kedua, hati hamba itu adalah hati yang melayani. Namanya aja hamba bukan? Kita pakai orang itu tujuannya untuk melayani, untuk menolong kita. Jadi seorang anak Tuhan, selain dia wajib punya satu ketaatan, dia juga wajib punya hati yang melayani. Saudara. Tuhan ingin memiliki anak-anak yang punya jiwa melayani. Mengapa? Karena Tuhan sendiri juga pelayan. Tuhan kita itu pelayan, makanya ada satu lagu dikatakan, dia adalah raja hamba. He is a servant king. Dia adalah raja, tapi dia adalah raja hamba. Raja yang melayani. Yesus datang adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebab itu wajar kalau Tuhan juga ingin kita, apakah kita ini melayani dalam bentuk nyata di gereja, ataupun kita tidak terlibat dalam pelayanan gereja, kita bergumul sehari-hari dengan segala kesibukan kita yang kelihatannya sekuler pun. Tapi kita harus punya jiwa pelayanan. Terlebih kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ini hati hamba. Dikatakan bahwa Yesus datang itu di dalam Filipi pasal 2. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia melayani murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak segan-segan mengikat pinggangnya. Melayani murid-muridnya. Seperti seorang hamba. Demi meninggalkan satu teladan bagi kita, saudara. Supaya kita sebagai orang percaya, kita juga tidak segan-segan untuk melayani sesama kita. Inilah objek pelayanan kita, sesama. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap orang diberi kasih karunia oleh Tuhan. Diberi talenta, diberi karunia. Untuk apa semuanya ini? Adalah untuk melayani. Nah itulah pekerjaan yang tertinggi. Yang bisa kita lakukan di dunia ini, melayani. Ketika kita bisa melayani, wah saudara, disitulah saudara akan menemukan arti kehidupan. Ketika saudara cuma untuk meminta untuk dilayani, saudara tidak akan menemukan apa itu arti hidup. Tapi ketika saudara bisa melayani, di situ saudara akan temukan apa sebenarnya arti kehidupan. Yaitu melayani. Nah saudara-saudara, bicara tentang melayani, saya cuma mau berbicara satu hal yang sangat penting, yaitu melayani itu harus dengan sukacita. Ini penting, saudara. Melayani sih oke, tapi melayani dengan bagaimana ini juga penting. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu senang kalau kita ini melayani dengan sukacita. Artinya apa? Artinya kita rela. Tidak terpaksa, senang melayani. Tidak bersungut-sungut, Tuhan sudah bosan dengan sungut-sungut. Seperti bangsa Israel, sudah terlalu banyak pesungutan yang dia dengar. Jadi Tuhan ingin melihat, kalau melayani, ya layani dengan sukacita. Senang, rela. Berapa banyak orang melayani, tapi melayani tidak dengan rela. Sungut-sungut, ngomel, ini, itu, akhirnya apa? Ya tidak maksimal. Orang kalau kerja dengan sukacita, kerja dengan tidak sukacita kan lain. Saudara. Ya, jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam hati ya. Melayani. Tapi ingat, melayani dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Ada satu contoh yang ingin saya angkat di sini. Di dalam Kejadian pasal 24 tentang Ribka. Ceritanya saudara bisa baca sendiri ya. Bagaimana
Ribka itu dia punya jiwa pelayanan yang luar biasa, saudara. Saya pikir memang Ribka ini memang luar biasa. Makanya tidak salah kalau dia ini dipilih menjadi istrinya daripada Ishak, pewaris daripada kekayaan kemuliaan Abraham. Bayangkan saudara, seorang wanita diminta minum. Dia ngasih minum itu sudah hebat bukan? Tapi ini Ribka, dia bukan cuma ngasih minum kepada Eliezer ketika dia diminta minum. Tapi dia dengan inisiatif sendiri, dia menawarkan diri kepada Eliezer untuk memberi minum onta-onta daripada Eliezer. Yang jumlahnya adalah 10 ekor. Saudara tahu minumnya onta itu berapa? Onta kalau sudah haus itu bisa minum, bisa mencapai 100 liter. Anggaplah tiap onta ini 25 liter aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau 10 onta berapa? 250. Memberi minum 250 liter. Tapi Eliezer diam aja, dia lihat sampai di mana. Dia mau tahu kualitas daripada si Ribka ini. Sampai selesai semuanya, dia baru nyatakan isi hatinya. Saya pikir, saudara, mungkin saya kalau berkata tidak berlebihan, bahwa salah satu kriteria daripada mempelai Kristus adalah suka melayani. Ingat bahwa Ishak itu bayangan dari Kristus, anak tunggal daripada Bapak Abraham yang pernah dikorbankan di Bukit Moria. Kristus juga sedang mencari mempelai. Siapa? Tidak semua anak Tuhan akan menjadi mempelai Kristus. Tapi kita berdoa semua kita masuk dalam kriteria itu. Salah satu kriteria saya yakin adalah apa yang ditunjukkan dalam Kejadian 25 ini. Suka melayani, ringan tangan, senang, dimintai tolong senang. Gak bersungut-sungut, gak muka masam, gak terpaksa. Nah ini loh, ayo, ini kita melihat sesuatu yang baru bukan? Bahwa ternyata seorang hamba itu harus berjiwa pelayan. Dan melayani itu tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukacita dan tanpa pamrih dikatakan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir. Bahwa ternyata hati hamba ialah hati yang menyembah. Tadi kita sudah lihat di dalam poin yang kedua, melayani sesama. Di poin yang ketiga ini kita sampai kepada puncak. Bahwa pada hakikatnya ingat, kita hamba adalah melayani Kristus. Melayani Allah yang maha tinggi, Bapa yang kekal. Lalu bagaimana kita melayani? Ya tentu sudah ada banyak macam pelayanan yang bisa kita lakukan. Semuanya untuk Tuhan. Tapi pelayanan yang tertinggi, ultimate, yang paling top, yang paling puncak adalah penyembahan. Sebab itu wajib kita ini anak Tuhan ini tahu menyembah Tuhan. Punya hidup penyembahan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu selama ini sudah mengikuti jam-jam worship. Saudara juga bisa worship di rumah. Sudah tutup pintu kamar, saudara menyembah Tuhan pribadi. Bisa. Tapi ada saat-saat tertentu kita juga perlu berkumpul bersama. Karena urapan itu dicurahkan dengan lebih lagi ketika anak-anak Tuhan ada di situ. Ingat saudara, bahwa penyembahan itu pelayanan. Kita perlu melayani Tuhan secara pribadi. Bukan cuma sibuk sana sini melakukan pekerjaan Tuhan. Walaupun itu juga pelayanan. Tapi Tuhan ingin ada waktunya roh dengan roh bersekutu. Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita menikmati Tuhan. Menikmati Yesus. Itulah sebabnya Roh Kudus itu penting, bukan? Karena dikatakan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Seringkali kita menyembah di dalam daging. Ingat, roh itu bagian yang terdalam dari manusia. Bagian paling luar itu adalah tubuh. Masuk sedikit lebih dalam adalah jiwa. Tapi yang terdalam adalah roh. Tuhan ingin kita menyembah itu di dalam roh. Artinya kita harus masuk ke roh kita. Bagaimana kita bisa masuk? Dengan pertolongan Roh Kudus. Dan minta Roh Kudus bawa kami masuk dalam roh. Hanya penting ya, saya melihat salah satu kegunaan orang dipenuhkan Roh Kudus untuk menolong kita dalam penyembahan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan lebih mudah masuk dalam roh daripada yang belum penuh tentunya. Tapi itu tidak mengapa, saudara tetap menyembah Tuhan. Nanti Roh Kudus akan tolong. Dan kebenaran tentunya. Jadi saudara-saudara, hal ini harus kita camkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita harus punya roh hati hamba. Setiap anak Tuhan harus punya hati hamba. Karena setiap kita adalah hamba Tuhan. Dan ingat, kalau kita nanti masuk dalam kemuliaan, kita akan terus menyembah Tuhan dalam kemuliaan. Dan hati hamba itu adalah pertama hati yang taat, kedua hati yang melayani, ketiga hati yang menyembah. Tuhan Yesus memberkati.